Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan sebanyak 4 orang. Yang pertama ada Diandra Dwita, dan ada Arif Effendi yaitu saya sendiri, kemudian ada Evania Karisa, dan yang terakhir ada Eki Nabila. Jadi di kesempatan kali ini kami akan sharing kepada teman-teman semua mengenai perbedaan 4 mazhab dalam agama Islam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum kita membahas mengenai 4 mazhab tersebut, kita akan merujuk ke pengertian mazhab terlebih dahulu. Jadi menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari kata sikhah masdar mimi, yaitu berupa kata sifat dan isim makan, yang mana kata yang menunjukkan keterangan tempat. Berasal dari akar kata fil madi zahaba yang bermakna pergi. Jadi mazhab ini secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau at-tariq. Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan. Menurut Muhammad Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mu'tahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah atau kawaid dan landasan atau usul yang mendasari pendapatan tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan. Yang kedua, menurut Ahmad Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum-hukum ijtihad atau tentang kaidah-kaidah ijtihadnya. Dan berikut ini 4 mazhab dalam agama Islam. Pertama ada mazhab Hanafi, dan ada mazhab Maliki, dan yang ketiga ada mazhab Syafi'i, dan yang terakhir ada mazhab Hambali. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Dinamakan sebagai mazhab Hanafi karena pendirinya yaitu Imam Abu Hanafi An-Nu'man bin Sabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli hadis atau akal, ahli qiyas atau akal. Karena hadis yang disampaikan ke Irak sedikit sehingga beliau banyak menggunakan qiyas. Mazhab Hanafi dianut sekitar 35% dari keseluruhan umat Islam di dunia. Dan mazhab ini banyak diamalkan terutama di kalangan orang-orang Islam Sunni Mesir, dan Turki, dan benua India, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi dikembangkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa para sahabat, qiyas, dan istihsan adat dan uruf masyarakat. Jadi sikap Abu Hanafi terhadap hadis sangatlah hati-hati dan selektif. Dia lebih banyak menggunakan qiyas dan juga istihsan. Hal ini ada hubungannya dengan daerah pertumbuhan mazhab ini sendiri, yang mana jauh dari kota Madinah dan Mekah, yaitu tempat tinggal para rasul dan para sahabat-sahabat Rasul. Oleh karena itu, mazhab Hanafi seringkali disebut sebagai aliran ahlu irayu yang lebih menekankan rasio. Dasar-dasar pokok mazhab Hanafi yang berpegang pada pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah Rasul, beserta peninggalan-peninggalan sahih yang telah masyhur di antara para ulama. Yang ketiga ada fatwa-fatwa para sahabat, yang keempat ada qiyas, dan yang kelima ada istihsan yang secara bahasa berarti menganggap, dan yang keenam ada adat beserta uruf umat. Kemudian ada mazhab Maliki. Pendirinya adalah Al-Imam Maliki bin Anas Al-Asbasi. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah.
Beliau sebagai ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah hidup di kota tersebut. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli hadis dan diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini berbeda daripada 3 mazhab yang lainnya karena terdapat tambahan kepada sumbernya. Selain menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, Imam Maliki juga menggunakan amalan orang Islam Madinah pada zamannya itu sebagai sumber tambahan. Mengikuti arahan Imam Malik merupakan juga amalan orang Madinah dilihat sebagai sunnah yang hidup seakan memandang Nabi Muhammad berhijrah, tinggal dan wafat di Madinah, di mana kebanyakan sahabat Nabi tinggal di Madinah. Kesannya hadis yang dikaji oleh mazhab ini agak berbeda daripada mazhab yang lain. Dasar-dasar pokok dari mazhab Maliki yaitu berpegang pada yang pertama Al-Quran, kemudian Sunnah Rasul yang dipandang sah, kemudian Ijma al-Madinah, dan Qiyas. Selanjutnya ada mazhab Syafi'i. Tokoh utamanya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Guzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan mazhabul hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai mazhabul qiyas. Beliau berikhtiar menyatukan mazhab terpadu yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Itulah keistimewaan mazhab Syafi'i. Mazhab ini merupakan mazhab terbesar dalam mazhab fikih Sunni dengan memiliki penganut sekitar 50% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Iran, Mesir, Somalia bagian timur, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, dan menjadi mazhab resmi negara Malaysia dan Brunei. Kemudian ada dasar-dasar pokok atau asas-asas pada mazhab Syafi'i yang berpegang pada pertama Al-Quran, kedua tafsir lahiriah Al-Quran, yang ketiga sunnah Nabi SAW, yang keempat ijma atau bisa disebut juga sebagai kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Yang kelima yaitu qiyas yang berarti kadar yang artinya mengukur atau membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Dan yang keenam yaitu istidlal, yaitu meminta petunjuk, memperoleh dalil, dan juga menarik kesimpulan. Yang ketujuh yaitu istishab yang berarti meminta kebersamaan. Kemudian ada mazhab Hambali, di mana mazhab ini tuh adalah aliran fikih Islam yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad ibnu Hambali bin Hilal. Mazhab Hambali ini tuh adalah satu daripada 4 mazhab fikih yang terkenal dalam aliran ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ini juga mendapatkan pengikut dari aliran Wahabi dan Salafi, tapi posisi ini tuh tidak diakui oleh sarjana Islam. Nah, aliran Salafi juga merujuk mazhab Hambali sebagai mazhab Athari. Mazhab ini tuh diikuti oleh sekitar 5% muslim di semenanjung semenanjung Arab. Nah, mazhab Hambali ini tuh berdasarkan atas Nash, yaitu Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Kemudian ada dasar-dasar pokok mazhab Hambali yang berpegang pada pertama Al-Quran, kedua hadis marfu, yang ketiga fatwa-fatwa para sahabat dan juga fatwa-fatwa sahabat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan juga hadis. Yang keempat hadis mursal dan hadis daif, yaitu hadis yang derajatnya kurang daripada sahih. Terus yang kelima yaitu qiyas,
dimana kias ini itu adalah analogi atau membandingkan. Kemudian ada faktor-faktor terjadinya perbedaan dalam mazhab. Pendapat beberapa ulama ini tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam mazhab ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut Ismail Muhammad Mish'al dalam bukunya Atsar al-Khilaf al-Fiqih al-Waqaid al-Mutalif fiha yang menyebutkan ada 4 faktor pokok terjadinya ikhtilaf ini dalam fuqaha. Yang pertama, perbedaan dalam penggunaan kaidah usuliyah dan penggunaan sumber-sumber istinbat atau penggalian. Yang kedua, perbedaan yang mencolok dari aspek kebahasaan dalam memahami suatu nash. Yang ketiga, perbedaan dalam ijtihad tentang ilmu hadis. Yang keempat, perbedaan tentang metode kompromi hadis dan mentajrihnya atau al-tajrih yang secara zohir maknanya bertentangan. Nah, yang kedua ada menurut Muhammad al-Madani dalam bukunya Ashab Ikhtilaf al-Fuqaha sebagaimana dikutip Huzainah dan menyebutkan sebab-sebab pokok ini juga ada 4. Itu yang pertama, pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang keempat, sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah. Yang ketiga, sebab-sebab yang berkenan dengan kaidah-kaidah usuliyah. Dan yang terakhir, sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah. Ada juga sebab-sebab yang dikemukakan dua ulama tersebut tidak jauh berbeda. Demikian juga dalam sumber lain yang sempat kami baca. Kami akan menspesifikasikan penjelasan sebab-sebab ikhtilaf tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana kita maklumi bahwa sumber utama syariat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul atau As-Sunnah. Keduanya berbahasa Arab. Di antara kata-katanya ada yang memiliki arti lebih dari satu atau mushtarak. Selain itu, dalam ungkapan terdapat kata umum, tetapi yang dimaksud khusus. Ada pula perbedaan perspektif dari aspek lughai atau kebahasaan dan urfi tradisi, serta dari segi madhuk, mafhum dan lainnya. Dua, sebab-sebab khusus mengenai Sunnah Rasul. Nah, sebab-sebab khusus mengenai Sunnah Rasul ini yang menonjol ada beberapa. Di antaranya yang pertama ada perbedaan dalam penerimaan hadis, sampai atau tidaknya suatu hadis kepada sebagian sahabat. Terus yang kedua ada perbedaan dalam menilai periwayatan hadis. Dan yang ketiga ada perbedaan mengenai kedudukan kepribadian Rasul. Yang ketiga ada sebab-sebab berkenaan dengan kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah merupakan metodologi hukum Islam yang digunakan oleh ulama untuk menggali suatu hukum pada abad kedua Hijriah. Keberadaannya sangatlah efektif untuk menghasilkan suatu produk hukum. Nah, yang keempat ada perbedaan penggunaan dalil di luar Al-Quran dan Sunnah atau As-Sunnah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih juga disebabkan perbedaan penggunaan dalil di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti amal ahli Madinah dijadikan dasar fikih oleh Imam Malik, tidak dijadikan dasar oleh imam yang lain. Begitu pula perbedaan dalam penggunaan ijma, qiyas, istislah, istihsan, sad az-zariyah, tradisi dan sebagainya, yang oleh sebagian ulama dijadikan dasar. Sedangkan sebagian ulama yang
lain tidak menjadikan dasar dalam menggali hukum. Nah, di slide terakhir itu ada menyikapi perbedaan dalam mazhab. Nah, dalam masalah khilafiyah fikih, 4 mazhab kita tidak boleh ngotot atau keras kepala untuk membela satu mazhab dari 4 mazhab yang ada. Apalagi sampai mengatakan mazhab lain dengan sebutan ahli bid'ah, tidak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini tidak boleh kita tanamkan di dalam diri kita. Akan tetapi boleh saja bagi kita untuk memilih atau condong ke salah satu mazhab dan kita bela dengan dalil. Namun pembelaan kita juga harus disertai rasa hormat dan menghargai pendapat perbedaan dengan mazhab kita. Jadi cukup bagi kita pilih satu pendapat dan juga tetap menghargai pendapat mazhab lain, karena semua pendapat ini lahir dari tangan para ulama Ahlus Sunnah wa Jamaah yang ikhlas menyebarkan agama Allah Ta'ala. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.